Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Ini banyak yang belum nyalain ini nih. Kamera belum pada mandi ya. Ayo dibuka kameranya. Belum mandi nggak apa-apa. Nggak ada pertanyaan. Kemarin kita sampai sini ya. Oke, ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan tentang simple random sampling atau Slovin? Halo, ada orang nggak ini? Halo. Halo Pak. Ya, Rifa sehat, Rifa. Yang lain ada orang lagi nggak? Hadir. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya ya. Nanti saya random. Kalau nggak jawab, berarti dianggap nggak hadir. Apa itu teknik sampling? Saya tanya sama Hafiz Alayubi. Hafiz. Mana nih orangnya, ada nggak nih? Hafiz Alayubi 096. Nggak ada ya? Ketua kelasnya siapa? Hadir Pak. Kamu. Coba buka kameranya. Putus-putus ya Pak? Emang kamu tinggal di mana? Enggak, ini pakai hotspot. Apa jawabannya, Apid? Apa itu teknik sampling? Apid? Iya Pak, tahu Pak. Ini nggak bisa open kamera Pak. Ya udah, jawab aja. Apa itu teknik sampling? Ya, Itu Pak. Nah, teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel Pak. Oke, sip. Bagus. Terus siapa lagi ya? Farha laptop. Waduh, namanya Farha laptop. Ya Pak, saya join pakai dua Pak, pakai HP sama laptop. Oh iya. Populasi apa, Farha? Populasi itu sumber yang mau kita teliti Pak, objek yang mau kita teliti.
Objek penelitian, benar nggak Pak? Halo? Dengeran nggak Pak? Ya, kedengeran. Suara burungnya juga kedengeran. Maaf Pak. Enggak apa-apa. Baik, yang lain nanti ya, sambil ini nanti saya tanya. Yang lambat responnya ditinggal. Oke. Kita lanjutkan ke teknik sampling yang berikutnya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang simple random sampling. Jadi simple random sampling ini teknik sampling yang dasar dan kita kalau ingin meneliti ya harus tahu ya, apalagi yang kuantitatif karena memang ini yang apa namanya yang dasar dan memang yang lain itu biasanya akan menggunakan apa namanya teknik ini. Jadi yang lain itu sebenarnya pengembangan dari simple random sampling. Oke, kita coba mulai yang berikutnya adalah stratified random sampling. Jadi kita terjemahkan apa nih? Stratified apa? Stratified? Sampel acak secara berstrata. Ya, stratified itu strata, Tingkat random acak, sampling. tekniknya. Ya, teknik pengambilan sampel secara acak dan berstrata. Apa sih teknik sampling ini? Nah, jadi misalnya kita meneliti, penelitinya itu punya alasan yang mengharuskan sampel kita atau populasi yang akan kita ambil itu adalah di strata terlebih dahulu supaya ada keterwakilan. Misalnya begini, saya ingin meneliti tentang sekarang nih udah mulai ramai ya, capres ya. Itu ada yang mainnya di dunia maya, ada yang juga di dunia nyata. Yang di dunia maya itu ya dia survei dari itu aja, dia tidak datang langsung ke lapangan, tapi dia bisa dari beberapa media ya yang bisa dimanfaatkan. Misalnya apa nih yang semua orang ada atau misalnya banyak orang menggunakan. Apakah misalnya Facebook, Instagram, Twitter kah, atau apa atau yang lain. Maka dia mensurvei di titik-titik itu. Nah, oke, misalnya sekarang siapa sih yang lagi capres potensi? Nah, misalnya seorang calon ingin mengetahui kira-kira kalau saya kampanye itu efektifnya pakai media apa? Segmennya siapa? Misalnya saya coba klasifikasi terlebih dahulu berdasarkan strata. Strata usia misalnya. Jadi misalnya saya kategorikan misalnya pemilih pemula. Pemilih pemula itu berapa tahun? 17. 17. Pemula itu 17 sampai berapa sih kira-kira? Misalnya ada kecenderungan ya mirip-mirip lah. Misalnya 17 sampai 25 tahun misalnya ya. Kemudian usia 26 sampai usia misalnya 35 tahun. Kemudian usia 36 sampai berapa misalnya? 45 tahun.
Nah, kemudian usia 46 sampai di atas 45 ya. 46 sampai usianya berapapun. Nah, peneliti itu punya alasan kenapa dia melakukan strata terlebih dahulu. Karena misalnya ada kecenderungan untuk memudahkan dia melakukan kampanye misalnya atau sosialisasi tentang program calonnya itu. Jadi misalnya usia pemula, kenapa dia menjadi strata tersendiri? Kalau kampanye sama pemula itu biasanya gimana? Kalian masuknya pemula kan ya? Iya, Pak. Nah, nanti Iya, Pak. 2024 masih pemula nggak? Nggak pemula banget lah kalinya. Usia berapa sekarang rata-rata? Tahun. 19. Iya, Pak. 19-20 lah ya. Ya masih inilah masih 2024 kan 2 tahun lagi ya masih terhitung pemula. Kira-kira kalau kamu senang ke calon itu karena apa? Oke. Buktinya, Pak. Bukti. Oke. Lihat, kamu tahu buktinya lewat apa? Berita paling. Cuman kadang berita juga kadang dimanipulasi. Nah, Masalahnya itu. nah kamu aja yang ibaratnya melek informasi itu masih bisa bahasa kasarnya tertipu gitu ya. Nah sekarang yang lain. Jadi kamu bisa bayangkan bagaimana kalau ingin mencalonkan itu kuat di media itu penting. Bahasa itunya pencitraan lah. Saya masih ingat, saya nggak tahu kalian masih ingat atau tidak, bagaimana misalnya dulu awal mula Jokowi bisa masuk ke DKI, itu betul-betul pencitraan medianya itu luar biasa. Jokowi disebutnya dengan media darling. Itu karena saking apa dia didukung oleh media sehingga citranya itu luar biasa. Hampir semua celah, tidak ada celah jeleknya. Jadi pada saat itu. Sehingga dia bisa jadi gubernur dan itu calonnya non muslim ya. Yang pada saat itu ya itu luar biasa. Ditambah musuhnya kuat hanya di lingkungannya tetapi tidak keluar sehingga kalah di dalam media, ternyata efeknya luar biasa. Kalah juga di dalam nyata. Waktu itu kan lawannya hanya lawannya Fauzi Bowo ya. Oke. Si orang Jakarta mungkin masih ingat. Nah, itu adalah dia coba kalau kamu nanti mau mencalonkan, lakukan segmentasi karena dengan melakukan segmentasi itu kamu sudah melakukan pemetaan kira-kira apa yang harus dilakukan. Ya nanti akan ada ketika 2024 akan ramai luar biasa. Sebenarnya media sekarang sudah keberpihakannya sudah ini ya. Dulu sih masih relatif masih media itu sebagai kontrol gitu ya. Sekarang kayaknya susah. Udah keberpihakannya udah jelas gitu ya.
media ini milih ke siapa, si ini kemana gitu. Jadi kita ya harus pintar-pintar juga memilih informasi. Jadi yang pasti sih kamu kalau ada orang kampanye misalnya, jangan percaya misalnya ada orang kampanye lagi ini, terus ada ibu-ibu biasanya bawa anak, terus pengen foto atau anaknya nangis, pengen dicium atau pengen dipeluk sama calon, itu semua itu settingan. Jadi udah susah sekarang membedakan mana yang betul-betul real, yang betul-betul settingan. Dulu zaman waktu saya masih ingat betul itu zaman waktu Pak JK nyalon presiden, itu ada orang yang ini salah konsultan politik ya. Jadi ada orang datang punya hutang ingin dibayarkan. Coba kamu pikirin. Itu kan orang lagi kesulitan, kemudian punya ini dan dia langsung dibayarkan waktu itu. Ternyata menjadi buruk karena konsultan politiknya tidak memperhatikan bahwa ada rambu yang tidak boleh dilanggar, yaitu apa sih bahasanya? Bukan penyuapan ya, tapi saya lupa. Intinya adalah kita tidak boleh memberi uang kepada masyarakat secara langsung, dan itu dipublish di media, akhirnya menjadi bumerang. Nah, itu salah satu kesalahan konsultan politiknya. Jadi ya harus pandai-pandai mengambil membuat strategi, itu juga penting. Nah, teknik sampling strata ini adalah misalnya saya ingin melihat elektabilitas calon, misalnya sekarang lagi ngetren lah, kita sebut aja ya, kita kan bukan, kalian mau milih siapapun urusan kalian. Tapi misalnya yang sedang ngetren, misalnya ada kecenderungan misalnya Anies, Ganjar, siapa lagi? Pak Erlangga, Pak. Iya, panduknya di mana-mana itu, Erlangga Hartarto. Sama yang kepak Puan. sayap itu. Puan. Saya Ya, sampai depan kampus juga, kamu belum ke kampus-kampus ya, itu ada kepak sayap itu. Hanya banyak yang itu ya. Ya, Puan Maharani, kemudian juga yang lainnya juga ini. Nah, misalnya seorang calon ingin mengetahui kira-kira saya kuatnya di usia berapa. Nah, setelah dia kuat di segmen tertentu, ya dia bisa pertahankan itu. Tapi kalau misalnya dia lemah di segmen itu, maka dia harus punya strateginya. Nah, makanya setiap calon sekarang sebenarnya sudah mulai kampanye, meskipun itu tidak terang-terangan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya tinggal bagaimana dia memaksimalkan momen itu saja. Nah, teknik sampling strata itu misalnya begini, si calon A mau tahu tentang elektabilitas dia di usia misalnya 17 sampai 25 tahun. Nah, dia coba strata yang seperti tadi kita sudah lakukan. Jadi usia 17 sampai 25, 26 sampai 35, 35, 36 sampai 45, kemudian dan di atas itu. Nah, kita strata terlebih dahulu, setelah di strata, kita pilih cara acak. Cara milih cara acaknya gimana? Pakai ini lagi. Nah, paham ya? Paham, Pak. Oke. Jadi kita stratakan, setelah di strata baru kita pilih menggunakan yang simple random. Ribet kan ya? Itu kalau kamu mikirnya belum kesampaian. Oke, kita pakai yang lebih sederhana. Kita di kampus saja. Kita strata berdasarkan semester. Saya ingin tahu tentang kepuasan layanan di Fakultas Dakwah. Saya strata berdasarkan semester. Misalnya sekarang ini semester 1, 3,
5, 7. Oke. Nah, setelah di strata, nah dipilih misalnya semester 1 ada berapa mahasiswanya. Misalnya kalau MD ada semester 1 itu sekitar 180-an. Semester 3 ada berapa? Ayo. Kelas kamu ada berapa kelas kamu? Ada sekitar 30. berapa? Kelas A, B, C, D rata-rata sekitar 40-an ya. 40 ya sekitar 100. 30-an, Pak. Ya, 100-an lah, Pak. 100-an. 120-an ya. Ya, bisa lah. Nah, 180 itu dipilih secara acak. Misalnya kita mau ngambil misalnya semester 1 misalnya diambil misalnya kan tadi ada berapa tuh? Semester 1, 3, 5, 7. Ada 4. Berarti masing-masing misalnya 25%. Nah, berarti dari 180, 25%-nya itu berarti sekitar 45 orang. Semester 3, 120, 25%-nya berarti diambil 30. Semester berikutnya dan seterusnya. Nah, itu adalah stratified random sampling. Oke, bisa? Jadi, Insya Allah. Insya Allah bisa. oke. Ada pertanyaan nggak? Enaknya kita praktek nih ya. Ntar kita pemilu kita itu yuk. Kita survei yuk. Boleh. Tadi itu. Tapi biaya sendiri. Ya, itu dia. Nih, kalau kita mau benar-benar objektif dan ini ya kita biaya sendiri aja. Saya dulu pernah ada yang nawarin di DKI, nggak, dia mau ini apa? Mau nyapres, tapi nggak punya modal. Dia mau bayar media, dia mau bayar tukang survei. Waktu itu saya yang dihubungi, Pak Amir, kamu nggak survei? Nggak usah Indonesia lah, DKI aja. Tapi mau nyalon presiden, tapi dia mau survei dulu di DKI. Surveinya nggak usah bener, yang penting mau presentasi di depan media. Medianya kita nyiapkan. Jadi kamu makanya kalau ada capres atau misalnya ini, apalagi dia misalnya nggak terkenal, tiba-tiba namanya keluar di salah satu media, biasanya medianya juga nggak terlalu bonafit, nah itu udah itu settingan itu ya. Apakah itu boleh atau tidak? Menurut kamu boleh atau tidak? Kalau kasus yang begitu. Ya, secara apa? Kalau dia mau nyalon sebenarnya sah-sah aja. Kalau dia mau punya modal, ya dia. Cuman bagaimana nanti masyarakat menerima atau tidak ya itu urusan dia. Tapi sekarang sih masyarakat kan udah ini ya, cerdas ya. Ya ketipu-tipunya paling ketipu oleh media-media yang sudah ini. Nah, ya kamu tetap harus memperhatikan rekam jejak, memperhatikan tentang keberpihakan, memperhatikan keberpihakan terhadap rakyat tentunya ya. Kemudian juga kerjanya dia tidak hanya pencitraan, dia harus teruji gitu ya, sehingga kita benar-benar punya presiden yang memang ya yang benar-benar selayaknya menjadi presiden ya. Yang pasti dia penting bahwa presiden itu juga harus kuat secara politis ya, agar dia di parlemen tidak terlalu bermasalah. Dan kita sekarang dihadapkan oleh calon-calon yang kuat, tapi dia tidak punya partai. Itu menarik. Anies nggak punya partai, Ganjar nggak punya partai. Nggak punya partai itu artinya dia
bukan biasanya kan keturunan ketua umum atau ketua umum partainya gitu. Jadi ya nanti kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang. Oke, yang stratified. Ada pertanyaan nggak? Berarti contoh sederhananya yang lain itu kita bisa menentukan sampel. Contohnya ini ya Pak, dari populasi pekerja di suatu perusahaan gitu. Di strata dulu pekerja dari strata S1 misalkan. Terus S2, terus ke bawahnya lagi SMA gitu. Lalu dipilihlah secara acak ataupun setengahnya dari masing-masing strata itu, Pak. Gitu ya? Ya, jadi gitu ya. Jadi itu salah satu contoh yang lain. Bisa di strata berdasarkan misalnya pendidikan. Artinya sebenarnya ada kayak leveling gitu ya, ada sehingga dia tujuannya adalah menstrata ini agar setiap strata itu ada keterwakilan, itu sih sebenarnya poin. Oke, itu stratified ya, saya kira itu. Kita lanjut ke cluster. Nah, cluster itu apa sih? Cluster. Rumpun. Hah? Apa? Mengelompokkan. Pengelompokan. Apa tadi kan? Rumpun. Rumpun. Ya. Saya dengarnya rumput, ternyata rumpun gitu ya. Ya, rumpun atau kelompok cluster. Jadi teknik pengambilan sampel secara acak tapi berkelompok. Nah, itu maksudnya apa? Acak tapi berkelompok. Acak dan berkelompok. Nah, kalau kita ingin tahu tentang, misalnya begini, saya ingin tahu tentang masih di yang sederhana, misalnya yang di fakultas misalnya, saya mau tahu tentang masih kepuasan layanan misalnya. Nah, saya klaster berdasarkan prodi misalnya. Ada prodi BPI, MD, PMI, dan seterusnya. Nah, itu kita klaster. Nah, dari setiap klaster itu baru kita pilih secara acak. Nah, itu disebut dengan klaster random sampling. Jadi berdasarkan prodi, tujuannya untuk apa? Ada keterwakilan setiap prodi. Gitu ya. Gampang lah ini mah. Makanya kuncinya adalah di simple random sampling itu. Kamu harus paham betul tentang simple random sampling ya. Kemudian yang berikutnya adalah systematic random sampling. Di teknik pengambilan sampel secara Tersistem ya. nah, itu acak tapi tersistem itu gimana? Teknik sampling yang di sini ada yang pernah jadi ini nggak sih relawan? Kagak, Pak. Kenapa? Kenapa gotong royong? Vaksin, Pak. Jadi relawan survei gitu ada yang pernah? Belum Survei pernah. villa, Pak. Kenapa? Survei villa. Relawan tim sukses, tapi tim sukses yang gagal pada akhirnya. Oh, nggak masalah. Bagus kan, berarti kan kita jadi tahu. Menang kalah calon yang kita ini ya nggak masalah. Itu kita dapat pengalaman yang luar biasa. Itu biasanya dia pakai teknik sampelnya apa?
Kemarin kamu ini, Rofi, Relawan buat kepala desa, Pak, saya mah. oke. Tugasnya disuruh ngapain? Kampanye berarti itu mah ya? Ya ikut kampanye, terus survei data warga yang ini apa teh pendapatannya di bawah gitu, Pak. Terus tanah yang masih sengketa, terus biar dia bisa nyelesain masalahnya gitu, sosialisasi sama masyarakatnya. Menurut kamu kekurangan calon kamu apa? Kamu kira-kira bisa enggak klasifikasi kenapa calon kamu itu kalah? Ini mah secara umum aja ya, Pak. Dari banyak ya, dari calonnya kurang kuat dari segi finansial. Kamu daerah mana? Citwir, Pak. Gunung Sari desanya. Oke. Ya, di daerah memang itu ya. Makanya kalau di daerah itu kalau nyalon, kalau orang udah pengalaman, awal-awal itu nggak bakalan jor-joran. Dia pasti biasa aja, santai aja. Nggak ada program juga biarin aja. Tapi di akhir-akhir baru dia keluarin semua senjatanya. Ya, seminggu terakhir lah baru dia jor-joran habis-habisan. Biasanya itu yang menang. Kecuali yang finansialnya itu besar. Dia dari awal memang dia sudah sosial kemana-mana. Oke, kalau yang pernah ikut survei tentang presiden atau apa itu biasanya mereka menggunakan banyak yang menggunakan pakai teknik sampling ini, systematic random sampling. Jadi langkah yang pertama dilakukan itu biasanya dari pusat itu sudah ditentukan desanya, bahkan sudah ditentukan RT-nya. Tapi yang disurvei biasanya kan kepala keluarga, tapi dia belum menentukan kepala keluarganya. Misalnya begini, pengalaman saya ya, saya pernah dari mulai teori sampai praktik saya pernah, dari koordinator pun pernah. Jadi misalnya dari pusat itu sudah ditentukan RT berapa. Jadi yang harus dilaksanakan adalah pertama dia harus izin ke kelurahan, bawa surat tugasnya, saya dari mana, dari lembaga mana, ingin survei di lokasi di RT berapa gitu. Izin ke desa, dari desa dikasih izin, dikasih surat boleh melakukan survei. Jadi kita jangan ilegal ya, nggak sembarangan. Kemudian setelah itu menemui RT-nya atau juga bisa menemui RW atau bisa langsung ketemu RT. Selama kita sudah mendapatkan surat dari kelurahan atau dari desa. Kemudian kita ketemu RT. Nah, biasanya ketemu RT kita baru sudah mereka RT rata-rata punya data kakak. Kita misalkan ada 100 kakak di satu RT ini. Kemudian yang kita mau ambil misalnya 10 responden. Jadi kita butuh adalah 10 responden, berarti 10 kakak. 10 kakak ini kalau dari 100 kakak, berarti kita ambil 10, berarti 1/10-nya. Atau 10%. Maka kita bagi sebanyak, nah yang kita acak ini adalah hanya yang 10 pertama. Jadi misalnya kita acak dari nomor 1 sampai nomor 10,
kita acak, misalnya satu sampai 10. Yang terpilih misalnya 7. Ini. Maka sisanya hanya mengikuti ini saja, pola kelipatan 10. Jadi 10, 17, 27, 37, dan seterusnya sampai 97. Kita sudah dapat 10 responden. Itu disebut dengan systematic random sampling. Saya? Ya. Oke, dan yang terakhir adalah sebenarnya dia konsep dasarnya itu adalah two stage ya. Two stage random sampling. Tapi kemudian dikembangkan menjadi multi. Apa itu two stage atau multi stage random sampling? Jadi teknik pengambilan sampel secara banyak tahap. Nah ini kalau quick count itu mereka mengatakan pakai multi stage. Nah, bagaimana caranya? Misalnya begini, dia melakukan stage pertama, tahap pertama. Dia memilih misalnya secara acak provinsi. Oke. Jadi kita punya berapa provinsi? 4. 34, Pak. 34 provinsi. 34 provinsi ini, setiap provinsi itu dia sama, kecenderungan karakteristiknya sama atau beda biasanya? Beda-beda, Pak. Kalau beda, Beda, Pak. berarti mereka tidak melakukan pengacakan. Berarti semua provinsi diambil. Nah, satu provinsi itu ada berapa kabupaten kota? Misalnya, satu provinsi itu ada, anggap aja misalnya kita ambil DKI ya yang gampang. Setelah itu kita ambil nanti provinsi yang lain. Misalnya DKI ada berapa ini kabupaten kota? Kemarin kita sudah kayaknya tuh. 5 ya, Pak? 5, Pak. 5. 6. Ada 6 wilayah. 5 di Jakarta, 5 kota, 1 kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, dari 5 itu kita pilih secara acak. Dari 6 kita pilih secara acak. Misalnya yang terpilih Jakarta Selatan, atau ambil 1 atau 2 lah, Jakarta Selatan misalnya dengan Kepulauan Seribu. Nah, dari Jakarta Selatan itu dipilihnya secara acak ya. Kemudian Jakarta Selatan ada berapa kecamatan? Jakarta Selatan ada berapa kecamatan? Ya, kalau nggak tahu kita misalkan aja. Misalnya ada 10. 10. Nah, Emang 10 Pak. kita pilih secara acak. Ambil misalnya kecamatan apa? Ciputat. Jakarta Selatan. Tebet. Jakarta Timur. Jakarta Selatan. Nggak ada orang ini. Lama. Kebayoran Hah? lama. Kebayoran lama, Pak. Kebayoran Lama itu Jakarta Selatan ya? Iya, Pak. Oke, Kebayoran Lama. Bukannya dia Jakarta Barat ya? Dekat Palmerah. Selatan, Pak. Masih selatan tuh ya. Oke, Kebayoran Lama. Kecamatan Kebayoran Lama.
satu kecamatan ada berapa kelurahan? 6 Pak, 6. Nah, terus, nah itu kita sudah beberapa tahap tuh. Pertama dari provinsi kita tidak milih, tidak mengacak, semua provinsi diambil populasi. Kemudian yang pertama adalah turun mulai dari kabupaten kota, satu tahap. Kemudian yang berikutnya Kecamatan. apa? Kecamatan. Kecamatan dipilih secara acak 2 tahap. Dari kecamatan milih kelurahan 3 tahap. Dari kelurahan milih ke RT-an. Nah, kalau quick count dia milihnya apa? Kamu tahu quick count kan ya? Tahu, Pak. Yang cepat. Yang stage itu. Yang disurvei apa? Hasil suara. Nah, yaitu TPS kan ya? TPS, Pak. Ya. Jadi satu kelurahan itu misalnya ada berapa TPS? Ada 100 TPS. Nah, diambillah misalnya dipilih secara acak misalnya berapa. Nah, itulah multi stage random sample. Nah, itu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga quick count itu. Rata-rata mereka menggunakannya antara 1.200 sampai 2.000 TPS. Kamu kalau ada tawaran itu survei, kamu ambil aja mau dari lembaga mana kek. Jangan terlalu fokus juga ke honor ya, karena disebutnya juga dengan relawan. Karena di situ nanti akan banyak pengalaman yang bisa kamu peroleh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya tanya nih. Orangnya ada nggak nih? Dewa Saputra. Halo Dewa. Hadir, Pak. Probability sampling ada berapa, Wak? Kenapa, Pak? Probability sampling ada berapa teknik? Probability sampling. Ada berapa, Pak? Nggak tahu, Pak. Kenapa kamu nggak tahu? Ada 5, Pak ya? 1. Satu apa? Satunya simple random sampling. 2. 2, bentar Pak, saya lihat dulu. Apa sih? Started random sampling. Stratified apa started gitu, Pak? 3. Cluster random sampling. Oke, 4, 5 dilanjutkan oleh apa ya? Oleh Fasihatul. Fasihatul mana Fasihatul? Fasihatul Ula. Halo, Fasi. Fasi nggak ada Fasi? Fania. Iya, Pak. Yang ke itunya apa? Keempat. Halo, Pak. Teknik probability sampling. Yang keempat, kelima apa?
Sistematik ya, Pak. Sistematik random sampling. Terus Yang kelimanya multi-stage random sampling atau bertahap. oke. Oke ya. Yang lain ada yang mau tanya? Atau mau ditanya? Pak, Ya, mau bertanya Pak. ya. Eh, Siapa? kalau itu Toh. Pak, Ya toh, gimana toh? kan tadi Bapak bilang kalau yang sistematik itu caranya beda sendiri ya. Berarti yang lain itu kayak apa satisfied, cluster random, multi-state random sampling pakai simple random sampling gitu Pak caranya. Iya. Oke. Ada yang mau jawab? Cuma Saya, bedanya di ininya ya apa cara ngambilnya gitu. Nah, itu dia tuh. Langsung terjawab kan. Intinya pada dasarnya tadi kata bapaknya tadi, bahwasanya ya ini semuanya stratified, cluster, sistematik, dan juga tadi yang ada di multi-stage itu merupakan pengembangan dari itu tadi, simple random sampling tadi. Cuman ya itu lagi semakin berkembang ya dikelompokin lagi berdasarkan ini. Teknik dasar pengambilannya udah di strata, baru lagi balik lagi ke awal tadi, simple random sampling gitu toh yang saya tangkap sih dari bapaknya tadi. Terima kasih. Oke, good. Liwa. Siapa lagi? Nah, yang sistematik, biasanya yang lainnya di akhir itu simple random sampling. Kalau yang sistematik di awalnya. Jadi di awalnya kita pakai simple random sampling, tapi tidak semua. Yang tadi kita contohkan itu hanya 10 pertama saja, sisanya kemudian sistematik. Gitu ya, toh ya. Baik, yang lain? Yang atau mau ditanya? Bapak mau izin, saya mau menanya. Ya, siapa nih? Saya Salsabila, Pak. Oke. Kok di saya nggak ada gambarnya, kenapa ya semuanya? Atau emang sinyal ya? Saya Ada, on Pak. kan, Pak? Ada Pak, saya lihat juga Pak. Kayaknya Oh, berarti Kak, ini saya ya, internet saya kali. Oke, silakan Sal. Saya sih cuma rada bingung sih, Pak, kalau misalnya yang awal tadi kan ada yang berstrata tuh, Pak. Kalau berstrata itu berarti dia semakin lama kelompokannya itu semakin bilangannya semakin tinggi gitu ya, Pak. Berbeda sama yang klaster, yang kelompok. Kalau yang klaster kelompok itu nggak ada, maksudnya nggak ada tingkatannya berarti, Pak. Oke. Tadi yang apa? Yang strata, Pak. Yang strata, kenapa? Strata itu kan tadi kalau lihat dari contoh itu kan pengelompokan usia gitu kan, Pak. Nah, itu berarti kan semakin atas itu kan usianya berarti semakin tua gitu kan, Pak, pengelompokannya. Nah, kalau misalnya klaster ini dia berarti maksudnya nggak ada tingkatannya, Pak, cuma sama semua gitu kayak tadi kan kalau contohnya kan kayak BPI, MD, MD jurnal. Nah, makanya, itu maksudnya makanya beda ya, Pak? Sering dikatakan bahwa klaster itu kecenderungannya dia homogen. Kalau stratified kecenderungannya dia heterogen. Gitu ya. Jadi kalau stratified betul ada stratanya. Kalau cluster berdasarkan kesamaan atau apa sih? Kesamaan itu, misalnya kalau perumahan cluster ini, dan dia kan relatif mirip ya, bentuk rumahnya gitu sama kan. Nah itu adalah disebut dengan cluster.
Klaster ini memang biasanya ya, tapi tidak semua. Biasanya digunakan misalnya untuk survei wilayah. Jadi kita mau tahu misalnya wilayah ini wilayah di klaster berdasarkan wilayah A, wilayah B gitu. Misalnya di DKI saya klaster berdasarkan kabupaten kotanya, klaster itu langsung membatasi dengan wilayah. Saya klaster Jakarta Selatan, klaster Jakarta Pusat. Kira-kira gitu ya, Sal ya. Iya Pak. Berarti misalkan kalau misalnya di wilayah Jakarta Selatan, misalnya nih penduduknya ada 5.000. Berarti itu kalau misalnya kita pakai bilangannya itu nanti jatuhnya ke strata ya Pak ya? Saya 5.000 di Jakarta Selatan, 5.000 di Jakarta Pusat, 7.000 di Jakarta Pusat. Nah, nanti penelitiannya jadinya yang strata ya Pak ya? Iya. Kalau di klaster ya menjadi klaster random sampling. Tapi kalau kita punya ketentuan yang lainnya menjadi yang lain. Kalau kita klasternya berdasarkan wilayah tadi itu, ya berarti itu namanya klaster random sampling. Tapi yang pasti itu ketika kita menentukan ini nih semua, peneliti harus punya alasan yang kuat ya. Jadi kita jangan saya pengennya ini enggak begitu. Tujuan penelitian saya adalah ini. Nah, supaya tujuan penelitiannya itu tercapai, maka saya pakai teknik sampelnya yang ini. Kira-kira gitu ya? Ya Pak, terima kasih ya Pak. Siap. Oke. Yang lain kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke sisanya ini. Itu yang lainnya itu banyak ya. Nah, nanti kamu tinggal ini saja pengembangannya dari sini. Referensinya beda pasti nanti juga akan beberapa teknik. Ya ini hanya pemantik aja lah, hanya sebagian kecil ya. Yang berikutnya adalah yang non probabilitas atau non probability sampling. Nah ini apa namanya? Teknik sampling ini memang peruntukannya bukan untuk setiap anggota dari populasi itu tidak punya peluang yang sama. Tidak memikirkan itu, tidak ada pengacakan. Nah, beberapa penelitian memang tidak perlu. Nah, biasanya kalau yang kita mau menarik kesimpulan secara umum, biasanya pakainya yang probability sampling. Nah, yang non probability itu lagi-lagi ya, ini tergantung tujuan risetnya. Kita coba mulai dari yang pertama. Yang pertama itu convenient, atau yang sering orang katakan juga dengan apa ya, accident atau ya sembarang. Ini teknik sampling ini ada. Contohnya apa? Kalau kamu main ke mall, kan ada orang yang suka ini ya, silakan Kak dicoba gitu ya kan? Mungkin ada yang pernah. Kemudian misalnya ada 2 minuman gitu, 2 gelas. Kemudian kamu disuruh nyobain. Nah, mana minuman yang paling enak? Nah, itu mereka sebenarnya sedang survei. Mana minuman yang disukai oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menjadi respondennya? Ya, siapa saja yang mau dan bersedia. Siapa yang ada kemudian bersedia. Itu saja. Maka dia dikatakan convenient. Nggak ada kriteria apapun. Mau anak kecil, mau orang tua, dia tidak ada kriterianya. Jadi betul-betul siapa saja ya boleh. Ini convenient. Nah, kalau kuota gimana kuota? Nah, dia hanya dilakukan adalah kuota saja. Jumlahnya saja. Misalnya begini.
saya ingin meneliti tentang perilaku mahasiswa dakwah. Saya kuotakan misalnya. Mahasiswa 50, mahasiswi 50. Sebagai keterwakilan misalnya gender. 50-nya itu siapa ya bebas. Itu kuota sampling. Atau misalnya berdasarkan prodi. Nah, yang bedanya ini nih, klaster dengan kuota. Kalau klaster, setelah menentukan prodi, diambilnya secara acak. Tapi kalau kuota, tidak, bebas. Mahasiswa yang kamu kenal, yang kamu akrab itu boleh. Itu disebut dengan kuota sampling. Kemudian yang berikutnya adalah purposive sampling. Teknik pengambilan sampel karena punya tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini biasanya diterjemahkan dengan ada kriteria. Kamu mungkin pernah survei ada apa? Ada orang mengisi kuesioner itu isinya jika Anda memenuhi syarat silakan lanjutkan. Jika tidak stop. Nah, itu adalah purposive sampling. Saya tuh dulu pernah survei apa ya? Hampir semua survei lah yang mudah itu ya, nggak terlalu bebas banget, tapi juga ada kriteria itu ya pakainya proporsi. Misalnya saya ingin survei tentang apa ya? Dulu saya tentang BRI Syariah ya, dan sekarang udah jadi BSI. Itu saya kerjasama dengan BRI Syariah di daerah Bogor. Kira-kira kalau buka cabang di daerah itu kira-kira ada yang mau nabung nggak? Itu poinnya. Biasanya yang suka nabung itu siapa? Abah. Hah? Kita dari gender dulu, laki-laki apa perempuan yang suka nabung? Dua-duanya, Pak. Laki-laki, Pak. Cewek suka nabung Pak, garis besar. Tergantung, Pak. Cewek suka ngabisin duit, Pak. Cowok nggak bisa nyari duit. Ih, salah kamu jawabnya. Ya emang itu bagi-bagi tugas. Cowok tugasnya nyari duit, cewek tugasnya ngabisin duit gitu. Oke ya. Saling melengkapi. Iya benar ya. Masa nyari duit dua-dua? Asli, Pak. Siapa yang ngabisin? Iya Kan benar, nggak Pak. enak. Nah, biasanya yang suka nabung itu adalah biasanya laki-laki. Benar apa enggak? Salah Pak. Salah ya? Benar. Betul, Pak. Itu betul, Pak. Gantung, Pak. Betul, Pak. Ya sekarang bolehlah kalian gak terima. Nanti coba dirasain. Itu satu. Yang kedua, yang pasti yang nabung itu yang punya penghasilan kan ya? Iya betul Pak. Ya, Pak. Betul, Pak. Ada gitu orang nabung nggak punya penghasilan, bisa juga sih. Makanya kecenderungan laki-laki itu adalah biasanya karena memang dia punya penghasilan, karena dia misalnya kepala keluarga gitu ya. Kemudian syarat berikutnya misalnya ini syarat respondennya ya, waktu itu mau agar dia menjadi responden maka diberi syarat-syarat itu. Kemudian meskipun pada kenyataannya nggak sesuai, tapi kita punya persyaratan dan kita punya alasan. Ya meskipun kalau di rumah biasanya yang pegang duit siapa? Istri. Orang tua. Ya, iya ya. Calon itu pasti tahu lah, kalau istri pada tahu ya.
Kan uang suami, uang Istri. oh istri. Uang istri, uang istri. Anak. Cari duit aja, Pak. Tuh, Uang istri. itu harus paham itu laki-laki itu. Kemudian apa lagi? Ya kalau apa, itulah ya. Kalian kalau nyari calon suami katanya syaratnya apa kalau nyari suami? Bekerja keras. Jawab. Kerja keras, taat agama, Pak. Bertanggung jawab. Iya, Pak. Yang berpotensi sukses ya lah ya. Kan sebenarnya kelihatan tuh ada yang tuh males-malesan. Tapi banyak juga kadang-kadang yang suka itu juga kadang bingung. Kalian cari lah ya. Wajahnya kali, Pak. Iya. Biasanya. Ntar juga kalau udah nikah mah wajahnya nggak laku. Bener, Pak, bener. Makanya kalau jadi laki-laki yang sukses. Katanya gini, meskipun wajah pas-pasan, tapi kalau sudah sukses, wajahnya nanti dimaafkan. Tanya perempuan. Ya. Kan bisa dipermak, Pak. No. Jadi wajah kan itu nanti kita akan termaafkan lah kalau kita sukses. Oke ya, ini kita kembali ke teknik sampling ini. Jadi ada intinya sih sebenarnya ada persyaratan-persyaratan dan itu peneliti menentukan dari awal. Sehingga ketika misalnya dia mulai mencari responden, yang penting memenuhi syarat ya boleh siapa saja, yang penting memenuhi syarat itu. Oke ya, ini explosive. Dan yang terakhir adalah snowball. Apa itu snowball? Bola salju. Bola salju, Pak. Nah, bola salju. Bagaimana prinsip bola salju? Semakin digelindingkan, dia semakin Banyak. semakin besar, semakin banyak. Besar. Misalnya nih udah sukses nih, udah lulus semua dari MD nih. Ada yang jadi gubernur, gubernur Jawa Barat, gubernur Sumatera Utara, gubernur Bekasi. Bekasi bukan gubernur ya? Wali kota, dan kalian di daerah-daerah kalian. Nah, misalnya jadi pengusaha, gitu ya, sukses. Nah, saya ingin tahu sebagai prodi misalnya, saya ingin melakukan tracer, penelusuran. Alumni MD itu posisinya sekarang ada di mana? Ngapain aja? Nah, misalnya saya nggak punya kan kontak seluruh kelas, seluruh mahasiswa ini. Saya misalnya cuma tahu sama PJ, misalnya sama Sinta. Nah, saya tanya, Sin, kamu kerja di mana? Iya Pak, saya jadi blogger. Punya karyawan 1.000 orang. Wah, luar biasa. Karyawan. Blogger punya karyawan. Atau misalnya jadi pengusaha sawit. Dengan karyawannya yang ratusan atau ribuan orang. Nah, kemudian setelah saya tanya Sinta, Sin, kamu yang masih kontak siapa? Siapa Sin? Misalnya Sin? Misalnya siapa ya, Pak? Orang lah, Pak, gitu. Iya, teman kamu yang ada di sini misalnya. Tasya, Pak, misalnya, Pak. Tasya, oke, misalnya. Akhirnya saya minta kontak Tasya. Akhirnya saya tanya Tasya, Tas, kamu sekarang kerja di mana dan seterusnya. Kemudian yang suka kontak sama kamu siapa? Misalnya, siapa Tas?
Ini deh Pak, Dwi. Dwi Apriani. Nah, oke, Dwi. Dari Dwi lanjut ke misalnya Sofyan ke Putri ke Liwa ke Rofi, dan seterusnya. Akhirnya semua kelas saya punya dapat responden. Itu dimulai dari satu orang, dari Tasya. Dari Sinta. Itu disebut dengan snowball. Jadi kita bisa tahu responden berikutnya dari responden sebelumnya. Gitu ya? Iya. Oke. Baik. Kira-kira itu disebut dengan snowball. Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa, Zak? Ada pertanyaan nggak? Pak, berarti kalau kuota itu kayak menentukan jumlah doang ya, Pak? Iya. Oke, kita coba tes. Ada pertanyaan nggak sebelum saya yang nanya? Pak, saya mau tanya. Ya, Berarti tadi yang apa namanya, yang convenience itu dia berarti diambil secara acak gitu ya Pak? Atau convenient. iya Pak? Yuk, convenient apa? Yang mau-mau aja ya Pak ya? Iya. Iya kan? Mm-mm. Oke. Ada yang lain? Sekalian nanti saya bentar lagi saya kirimkan Izin Pak, absen. Ya, apakah setiap komponen selalu ada perbandingan, Pak? setiap convenient apakah ada perbandingan? Oh, yang tadi itu yang gelas A, gelas B gitu ya? Makanan A, makanan B, Pak. Iya. Apakah harus ada perbandingan? Enggak juga. Misalnya gini, saya mau buka toko buku. Toko buku di sekitar UIN. Apa saya harus punya perbandingan? Enggak kan ya? Respondennya siapa? Orang yang lewat saja atau masyarakat sekitar UIN saja? Pokoknya orang yang lewat ditanya, kalau saya buka toko buku di sini, kira-kira mau beli atau enggak? Nah, itu convenient. Apa itu perbandingan juga? Perbandingannya itu mau atau tidak. Tapi kira-kira itulah ya. Tidak mesti ada perbandingan. Tergantung nanti riset kita ini. Oke, gitu ya Sofian. Tadi Sofian. Terima kasih, bukan? Pak. Oke, siap. Ada yang lain? Bapak, izin tanya Pak, berarti convenience ini nggak ada spesifikasinya gitu ya Pak? Enggak, emang dia benar-benar sembarang. Namanya juga sembarang. Oh ya, makasih Pak. Siap. Oke. Kalau nggak ada yang lain, silahkan absen. Berarti kita cukupkan sampai sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan mulai minggu depan, mulai hitung-hitung dikit-dikit ya.
Kalian pelajari dulu, tapi belum susah, masih gampang aja. Hari ini sampai sini, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ilmu yang bermanfaat. Sampai kepala saya berasa.